Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firda Rahmawati. Nah, di sini ada teman saya, Yulia Yurlisna. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang inovasi pembelajaran, yaitu pembelajaran kuantum, pembelajaran berbasis masalah, dan pembelajaran kontekstual. Oke, jadi sama kayak judulnya ya. Jadi kita bakal menjelaskan tentang pembelajaran kuantum, pembelajaran berbasis masalah, dan pembelajaran kontekstual. Kita masuk ke yang pertama, pembelajaran kuantum. Nah, pembelajaran kuantum ini dikembangkan oleh Bobby de Porter pada tahun 92 yang beranggapan bahwa metode belajar merupakan suatu pembelajaran yang sesuai dengan cara kerja otak manusia dan cara belajar manusia pada umumnya. Pembelajaran kuantum ini merupakan gabungan dari macam-macam interaksi yang ada di dalam dan sekitar momen belajar. Interaksi ini mencakup unsur-unsur belajar efektif yang mempengaruhi kesuksesan pembelajar dalam belajar. Pembelajaran kuantum ini termasuk dalam metode pembelajaran yang baru yang menggunakan metodologi berdasarkan teori-teori pendidikan yang menjadikannya sebuah paket multisensori, multikecerdasan, dan kompatibel dengan cara kerja otak yang mampu meningkatkan kemampuan dan kecepatan belajar. Nah, kemudian De Porter melanjutkan lagi pembelajaran kuantum itu ada 5 prinsip. Yang pertama, semua berbicara. Apa sih maksudnya? Prinsip yang pertama, semua berbicara itu maksudnya seluruh lingkungan kelas, mulai dari rancangan kurikulum, bahasa tubuh, kata-kata, sampai kondisi lingkungan itu hendaknya harus dirancang sedemikian rupa agar dapat berbicara, membawa pesan-pesan belajar bagi pembelajar atau siswa. Prinsip yang kedua itu semua bertujuan. Maksudnya, semua pengubahan pembelajaran tanpa terkecuali hendaknya memiliki tujuan-tujuan yang jelas dan terkontrol. Setiap sumber maupun sarana dan prasarana yang terlibat dalam proses pembelajaran pada prinsipnya untuk membantu perubahan perilaku afektif, kognitif, dan psikomotorik. Prinsip yang ketiga itu pengalaman sebelum penjelasan. Maksudnya, para pembelajar ini harusnya memiliki pengalaman atau informasi terkait materi pembelajaran sebelum di kelas itu kita mendefinisikan, mengkonseptualisasi, membedakan, dan mengkategorikan materi pelajaran tersebut. Prinsip yang keempat itu hargai setiap usaha. Nah, di sini setiap usaha yang dilakukan oleh para pembelajar itu harus memperoleh pengakuan dari pengajar maupun pembelajar lainnya. Jadi harus diapresiasi gitu loh oleh guru ataupun teman-teman lainnya dalam kelas itu. Nah, kenapa sih harus kayak gitu? Karena dengan apresiasi ini dapat menumbuhkan keberanian siswa dalam pembelajaran selanjutnya. Kemudian prinsip yang kelima, jika layak dipelajari maka layak pula dirayakan. Setiap usaha dan hasil yang diperoleh dalam pembelajaran pantas dirayakan. Perayaan ini diharapkan memberi umpan balik dan motivasi untuk kemajuan dan peningkatan hasil belajar berikutnya. Kemudian masih menurut De Porter, De Porter ini mengembangkan strategi pembelajaran kuantum melalui istilah tandur. Tandur itu singkatan dari tumbuhkan, alami, namai, demonstrasi, ulangi, dan rayakan. Tumbuhkan itu memberikan apresiasi yang cukup sehingga sejak awal kegiatan peserta didik telah termotivasi untuk belajar dan memahami apa sih manfaat dari yang telah dipelajari itu. Nah, yang kedua alami, itu kita memberikan pengalaman yang nyata ke setiap peserta didik nih untuk mencoba agar lebih membekas gitu dalam ingatan. Yang ketiga itu namai. Ketika kita namai itu kita harus
Kayak kasih kata kunci ini apa, terus kasih konsep dasarnya apa, modalnya apa, rumus, strategi, dan model-model lainnya. Yang keempat, demonstrasi. Di demonstrasi ini, kita menyediakan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan kemampuannya. Yang kelima, ulangi. Di yang kelima ini, kita memberikan kesempatan untuk para siswa ini mengulangi apa sih yang tadi udah dipelajari, sehingga setiap peserta didik merasa langsung di mana kesulitannya, dan kemudian akhirnya datang kesuksesan, bahwa mereka memang bisa. Kemudian rayakan. Rayakan ini dimaksudkan sebagai respon pengakuan yang proporsional. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pembelajaran problem based learning PBL ya, atau dalam bahasa Indonesia itu PBM, pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah ini atau PBL merupakan bentuk pembelajaran yang dikembangkan dari teori belajar konstruktivisme. Nah, problem based learning ini menekankan pada proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk menemukan materinya sendiri. Dalam artian, proses belajar ini berorientasi pada pengalaman langsung dari kehidupan sehari-hari peserta didik. Pembelajaran berbasis masalah ini ada pembelajaran kontekstual yang menekankan pada pemecahan masalah yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari, tadi udah disebutin ya. Dan untuk memperoleh pengetahuan dan konsep esensial dari materi yang diajarkan. Nah, untuk yang pembahasan selanjutnya ini akan disampaikan oleh Yulia. Baik semuanya, selanjutnya karakteristik dari pembelajaran berbasis masalah yang dikemukakan oleh Arendt pada tahun 97, yaitu yang pertama, masalah atau isu-isu. Merupakan titik awal pembelajaran dari aktivitas problem based learning ini dengan menghadirkan masalah atau isu-isu yang menarik. Yang kedua itu otentik. Itu peserta didik mencari solusi yang realistik dengan dunia nyata dan masalah yang otentik. Yang ketiga, penyelidikan dan pemecahan masalah. Yaitu peserta didik dalam pembelajaran PBL ini, masalah terlibat secara aktif dalam belajar melalui penyelidikan dan pemecahan masalah pemecahan masalah daripada memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui mendengarkan atau membaca. Yang keempat, pandangan interdisipliner, yaitu peserta didik mencari berbagai disiplin ilmu dan memberikan gambaran dari beberapa perspektif mereka ketika terlibat dalam penyelidikan berbasis masalah. Yang kelima, kolaborasi kelompok kecil, yaitu pembelajaran terjadi dalam kelompok yang terdiri dari 5 hingga 6 anggota. Yang keenam itu produk, artefak, eksibiton, dan presentasi. Peserta didik menunjukkan hasil pembelajaran mereka dengan menciptakan produk. Dalam banyak kasus, mereka mempresentasikan hasil pekerjaan mereka untuk teman-teman dan tamu undangan atau masyarakat sekitar. Next. Selanjutnya, terdapat langkah-langkah operasional dalam proses pembelajaran berbasis masalah yang dikonsepkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsep dasar. Dalam konsep ini, fasilitator memberikan konsep dasar, kemudian petunjuk, referensi atau link, dan skill yang diperlukan dalam pembelajaran tersebut. Yang kedua, pendefinisian masalah. Dalam langkah ini, fasilitator menyampaikan skenario atau permasalahan dan peserta didik melakukan berbagai kegiatan brainstorming dan peserta didik melakukan berbagai kegiatan. Yang ketiga, pembelajaran mandiri. Peserta didik mencari berbagai sumber yang dapat memperjelas isu yang sedang diinvestigasi. Yang keempat, pertukaran pengetahuan.
Pertukaran pengetahuan ini dapat dilakukan dengan cara peserta didik berkumpul sesuai kelompok dan fasilitatornya. Yang kelima, penilaian. Penilaian ini dapat dilakukan dengan memadukan tiga aspek pengetahuan, kecakapan, dan sikap. Next. Pindah. Pembahasan yang ketiga yaitu pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual dilandasi oleh landasan berpikir atau filosofis yang ada pada teori konstruktivisme. Dalam teori konstruktivisme tersendiri menyatakan bahwa pengetahuan tidak dapat ditransfer dari guru ke siswa seperti halnya mengisi botol kosong, sebab otak siswa tidak kosong, melainkan sudah berisi pengetahuan hasil pengalaman-pengalaman sebelumnya. Dasar pembelajaran kontekstual sudah dikembangkan oleh John pada tahun 1916. Pendekatan ini kemudian digali kembali, dikembangkan lagi, dan dipopulerkan oleh The Washington Teach. Itulah pokoknya. Teaching and Learner and melibatkan 11 perguruan tinggi, 20 sekolah, dan lembaga-lembaga yang bergerak dalam dunia pendidikan di Amerika Serikat. Next. Dan pembelajaran kontekstual ini menurut Kadir pada tahun 2013, pembelajaran kontekstual ini adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan melibatkan 7 komponen utama pembelajaran efektif, yaitu konstruktivisme, bertanya, penemuan, masyarakat belajar, pemodelan, dan penilaian sebenarnya. Next. Dalam pembelajaran kontekstual, menurut Muklis dalam Kadir 2013 mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran dilaksanakan dalam konteks autentik, yaitu pembelajaran yang diarahkan pada ketercapaian keterampilan dalam konteks kehidupan nyata atau pembelajaran yang dilaksanakan dalam lingkungan yang alamiah. Yang kedua, pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan tugas-tugas yang bermakna. Yang ketiga, pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Yang keempat, pembelajaran dilaksanakan melalui kerja kelompok atau berdiskusi atau saling mengoreksi antar teman. Yang kelima, pembelajaran memberikan kesempatan untuk menciptakan rasa kebersamaan, bekerja sama, dan saling memahami antara satu dengan yang lainnya secara mendalam. Yang keenam, pembelajaran dilaksanakan secara aktif, kreatif, produktif, dan mementingkan kerjasama. Dan yang ketujuh, pembelajaran dilaksanakan dalam situasi yang menyenangkan. Next. Untuk memperjelas makna dari pembelajaran kontekstual akan diuraikan sebagai berikut. Nah, yang pertama, pembelajaran kontekstual itu menekankan pada proses keterlibatan siswa untuk mencari dan menemukan sendiri materi dan tidak mengharapkan siswa hanya menerima saja pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran kontekstual ini mendorong agar siswa dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata berdasarkan pengalamannya. Hal ini akan memperkuat materi yang disampaikan agar tertanam dalam memori siswa dan tidak mudah untuk dilupakan. Next. Sekian pembahasan dari kami. Selanjutnya kami buka untuk sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya?